Nah, jadi ini kita ada 18 lembaga, nah, masing-masing ada bidang-bidang. Ini kemudian disatukan. Jadi nanti dibagi tiga bidang, tiga bid, koordinator bidangnya itu, kemudian ini disinkronkan, semua disinkronkan, dan memang tuh target kita itu adalah bagaimana kita mendampingi masyarakat. Nah, makanya karena itu ada Pak Emil Wakil Gubernur menyampaikan programnya pemerintah, karena kita akan sinkron dengan programnya pemerintah supaya optimal. Jadi dari pemerintah begitu juga dari NU-nya itu kita sebetulnya lebih banyak kepada bagaimana kita membina masyarakat itu untuk tidak untuk harmonis. Nah, itu targetnya NU itu. Nah, program-program pemerintah itu supaya semuanya jalan dan menjadi manfaat maslahah untuk masyarakat. Ini nanti kita finalisasi, kita akan plenonya nanti ada di Nurul Jadid Paitan. Jadi ini nanti sidang-sidang komisi, nanti kemudian disambung nanti yang ada dari BPD juga, itu jadi nanti disambung di Nurul Jadid. Terus ini akhir-akhir ini viral permainan koin jagat Gus, yang sampai warga datang ke taman, merusak taman mencari koin jagat di situ. Tapi gimana? Sebetulnya ya itu kita termasuk tugasnya NU, karena NU itu lebih kepada keilmuan. Nah, kita membangun moralitas yang kita utamakan. Yang gitu-gitu itu bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan sekedar urusan dunia. NU ini kan bagaimana kegiatan-kegiatan dunia itu selamat sampai di akhiratnya selamat. Itu yang menjadi target. Jadi tidak hanya sekedar kita mengejar bagaimana kita duniawi, tetapi bahwa itu sudah diwariskan oleh leluhur pada saat mendirikan NU. Nah, kita mendampingi umat itu adalah untuk keselamatan dunia. Kita termasuk yang cari-cari dunia, terakhirnya mengorbankan segala macamnya, itu termasuk sebetulnya tugasnya NU itu. Terus tambahan Gus, terkait kemarin ada usulan program makan bergizi gratis itu dibantu pakai dana zakat, Gus, itu bagaimana pandangan kalian? Ya itu nanti ada di Masuk Masail. Jadi zakat itu bisa enggak dimasukkan di dalam program itu. Jadi saya juga belum dengar hasilnya dari Masuk Masail. Nah, nanti dari sana diperbolehkan ya tidak masalah. Kalau tidak ya harus tidak boleh untuk dimasukkan ke situ. Itu jadi semuanya untuk kebaikan kita, kebaikan untuk semua masyarakat. Bisa membahas bagaimana pandangan Ibu Khofifah dan saya terkait dengan pembangunan Jawa Timur ke depannya. Tentunya kami bersyukur bahwa segenap keluarga besar Nahdlatul Ulama Jawa Timur memiliki antusiasme dan juga perhatian yang luar biasa untuk bisa turut membangun, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan karakter dan kebudayaan, dan juga tentunya perekonomian. Nah, kami lebih banyak karena waktu terbatas memanfaatkan waktu ini juga untuk berbagi pandangan mengenai situasi hari ini, tantangan-tantangan yang benar-benar lebih teknis dan detail yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan, kesehatan. Nah, karena kita meyakini bahwa bukan saja sinergi ini dengan jejaring lembaga-lembaga NU di berbagai bidang. NU punya lembaga kesehatan, punya rumah sakit, ya, tapi juga punya lembaga pendidikan, punya juga unit usaha dan juga. Tetapi kita juga melihat bahwa mereka adalah tokoh. NU ini adalah tokoh panutan yang kemudian kalau kita bisa membangun sebuah kesepahaman mengenai apa sih dulu permasalahan yang prioritas, karena sumber daya pasti terbatas untuk mengatasi seluruh permasalahan. Dan kita tadi kelihatannya relatif bersepakat bahwa gotong royong dan partisipasi masyarakat itu tidak boleh hilang di era hari ini untuk pembangunan.
ya kita tetap perlu peran serta masyarakat, partisipasi masyarakat, konsep keswadayaan masyarakat itu jangan sampai hilang meskipun pemerintah berusaha membangun pelayanan seluas-luasnya. Mas, kemarin ada usulan program makan bergizi gratis itu dibantu pakai dana zakat, Mas. Tanggapannya gimana, Mas? Dana zakat, Mas. Saya rasa pada saat ini banyak pihak yang mencoba memunculkan upaya pembiayaan alternatif untuk melengkapi apa yang pemerintah sediakan. Semangatnya tentu semua baik, tetapi sekali lagi kita tidak bisa secara cepat menilai sesuatu bagus atau tidak kalau belum dikaji secara mendalam. Maka kami yakin para pakar dan juga perwakilan masyarakat akan, termasuk kalau karena bicara zakat, para kiai tentu akan membahas ini dengan sebaik-baiknya untuk kemudian menilai usulan-usulan tersebut. Jadi saya tidak dalam posisi saat ini untuk terlalu dini menilai. Saya meyakini semua usulan niatnya baik, tetapi ketepatan pelaksanaannya harus dibahas dengan sangat seksama. Kalau tadi sempat disinggung masalah lulusan SMA itu keluar di luar negeri agar ada di sini. Enggak, ada kampus-kampus luar negeri yang sudah tidak menerima langsung lulusan SMA karena memang UN dihilangkan, mereka tidak bisa meyakini standarisasi kualitas lulusan. Itu fakta bukan opini. Jadi tentu semua situasi perlu disikapi dan saat ini saya meyakini Menteri Pendidikan memang sedang menyikapi itu. Dan Mas, update dari sidang kita hormati proses yang berlangsung dan kami berterima kasih pada segenap kuasa hukum yang tentunya memberikan dedikasinya dengan baik karena kita meyakini kita berjuang di jalan yang berbasis integritas, kita berjuang di jalan yang berbasis fair play ya, jadi itu saja. Potensi pelantikannya molor, Mas? Semua kembali lagi kami serahkan pada pemerintah pusat. Kita siap melaksanakan tugas kapan saja itu diamanatkan. Pikiran untuk melakukan imajinasi dan pemikiran. Tapi nggak jarang juga yang akhirnya bukan berimajinasi malah ngantuk. Malah nggak perhatikan. Jadi perlu ada balance, perlu ada keseimbangan. Gitu. Agak sulit kalau di luar kelas mereka diekspos kepada konten audiovisual yang sedemikian banyak dan menarik, tapi justru di dalam kelas serasa kembali ke 30-40 tahun yang lalu. Tentu bagi anak-anak generasi alpha atau nantinya generasi beta itu akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat sulit untuk kita buat terstimulasi. Jadi ini fasilitas dan teknologi. Yang tidak kalah penting lagi relevansi pendidikan. Kurikulum kita apakah sudah menyesuaikan dengan realita dunia hari ini? Nah, yang paling penting kalau kita melihat misalnya buku, ilmu selalu bertambah. Apakah buku kita akan semakin tebal? Kan demikian juga. Yang terjadi kita harus mulai memilih dan memilah mana yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Dan dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat serius. Apakah kemudian kita harus memperkuat elemen atau sisi-sisi yang lain? Ada dua sistem contohnya di pendidikan luar negeri, ada sistem United Kingdom yang sering dikenal salah satu penyertanya adalah Cambridge, menyelenggarakan misalnya O-level advanced level. Ini diterapkan juga di Singapura dan di negara-negara persemakmuran dan Commonwealth. Lalu ada sistem International Baccalaureate atau IB, itu di antara sistem internasional. Mereka kemudian juga punya pendekatan yang sangat beda. Yang IB ini lebih mengedepankan katanya mengenai creative thinking, mengenai jadi bukan seberapa dalam, bahkan mungkin ada keberanian menerapkan ujian dengan sistem open book. Karena apa? Karena kemampuan menjawab pertanyaan bukan lagi ditentukan dari melihat buku itu bukan sesuatu yang curang lagi, tetapi bagaimana kemudian mengupas pemikiran yang critical thinkingnya. Meskipun ada juga yang mengatakan bahwa sistem UK juga mendorong kreativitas, kira-kira begitu. Tapi ini contoh mengenai relevansi pendidikan.